kembali di Rahasia Mimpi. Mimpi apa semalam? Tanya lagi nih, mimpi kecilnya. Jadi maksudnya tuh mimpi kecil, mimpi sewaktu kecil yang akhirnya nggak bisa dilupakan, atau mimpi dari kecil yang terus ada terus? Iya, ini mimpinya ada dua sih, yang terus menerus waktu kecil, sama yang aku inget banget. Dua ini aku inget banget. Jadi yang paling sering adalah aku mimpi terbang, terus main-main di awan, kemudian bisa ngelihat negara mana, itu yang paling sering terbang. Mungkin karena aku seneng aja nonton, ya mungkin nonton film terbang-terbangan, tapi ke bawah mimpi berkali-kali dan aku ingat sekali gitu. Gimana senengnya waktu di atas, kemudian bisa melihat ke bawah, terus bisa main-main di awan. Terus mimpi yang kedua adalah karena aku suka princess, bidadari gitu. Jadi waktu aku masih kecil ya, ada cewek cantik, putih, rambut panjang gitu. Maksudnya bisa ngelihat yang cantik gitu. Nah, ini yang mana nih yang mau kamu pengen tahu rahasia. Nggak bisa dua-duanya ya? Aduh, nggak boleh ya? Ini acaranya seru nih. Atau ngomongnya cepat aja gimana? Jadi boleh, begini, kita bahas dua-duanya, tapi kronologi dari mimpi Sandra Dewi, mimpi terbang, apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan, insya Allah cepat tercapai. amin. Melihat negara-negara, berarti apa yang dia tujukan sama. Seandainya dia memimpikan sesuatu, dia akan cepat tercapai juga. Jadi di situ. Kalau melihat kamu tadi apa, mimpi menjadi princess gitu kan, bidadari. Melihat princess ya? Bahkan dirimu sendiri jadi besar seperti itu. Iya, jadi kayak saya, tapi kan saya masih kecil waktu itu. Cuma ya bentukannya kayak saya sekarang gitu. Tapi kan waktu mimpi masih kecil gitu. Itu maknanya awet muda dan tambah cantik. Wow. Tapi terbukti sekali ya, dari pertama kali terus terang aku sama Sandra Dewi pertama kali ketemu sampai sekarang nggak berubah loh. Nggak berubah. Tidak banyak berubah. Iya. Aduh. Waktu itu kita pernah sempat dulu ya di satu tempat ya sama bareng lihat dia dan sampai sekarang nggak ada Sama aja. perubahan gitu loh. Berarti emang bener mungkin. Undang terus dong saya kesini, seneng nih rasanya dipuji-puji dulu. Tapi memang kebetulan mimpi kamu pas bagus, Sandra. Mumpung Nah, ya. Nah, tadi kan kalau kita udah bicara tentang bintang tamu kita yang satu ini nih, cantik ya. Mimpinya juga bagus ini. Cuma ada satu bintang tamu nih sebenarnya gimana ya, dibilang ganteng juga gimana gitu, dibilang enggak juga gimana gitu. Mau nggak mau deh saya panggil, apa kita nggak usah panggil ya, biarin di belakang aja kita ngobrol bertiga. Tapi harus dipanggil deh. Kita invite Billy. Mana Billy? Dayang-dayang ini yang paling gatel nih. Kenapa? Nggak tahu, semua cowok, semua. Oh pantesan di belakang digaruk-garuk aja. Bukan. Maksudnya ganteng gimana yang sama gue? Iya, Ya, secara kan gue ganteng. Tepuk tangan untuk Billy Saputra. Apa kabar Om Billy? Wah, mau gue nggak cium-ciuman. Silakan Om Billy. Wangi wangi enak, wangi melati, bunga mawar gitu. Kalau lo kan bau matahari. Bunga apa? Habis berlayangan kali. Om Billy, Yes. ini kan udah main ke Kayangan nih. Ini Oh, Kayangan. iya, Kayangan. Iya, di Kayangan banyak dayang-dayang tuh, banyak banget tuh. Baik dayang-dayang. Ya. Nah, di sini kalau di sini harus menceritakan tentang mimpi-mimpinya karena kebetulan ada Guswe yang akan mengungkap semua rahasia siapa? mimpi. Guswe. Baswe? Guswe. Gus. Oh, Guswe. Gue pikir Baswe. Kalau namanya Baswe kenapa nggak sekaliannya Metro Mini? Ini yang nyetir, yang nyetir. Iya, Mas Guswe. Jadi Mas Guswe ini apa? Hah? Penafsir mimpi. Penafsir mimpi. Nah, jadi gue mau nanya nih, Billy, mimpi apa semalam Billy? Ah, masa gue harus ceritain di depan umum? Kalau gue mimpinya aneh-aneh. Nah, apa-apa ceritain, siapa tahu artinya bagus. Mimpi gue semalam Iya. mimpi basah. Maksudnya gue lagi tidur hujanan. kena air. Jadi basah badan gue, mimpi basah. Pas bangun basah beneran. Mimpi bang. Beneran mimpi apa? Mimpi apa ya? Jadi kalau boleh cerita waktu itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi Bang Billy itu punya teman dekat Bang Billy tapi udah almarhum. Udah almarhum sekitar 7 sampai 8 tahun tuh. Dia meninggal udah lama, Gus. Nah, di dalam mimpi Bang Billy itu
sama almarhum Olga, kakak saya. Oh ya. Pertama saya mimpin almarhum Olga di salah satu sekolahan. Nggak tahu kan kalau mimpi kan kadang-kadang aneh sendiri. Tahu-tahu nyampe Tahu-tahu aja. misalkan mimpi gue lagi megang botol, misalkan tiba-tiba lagi Jadi nyetir tukar. aja atau lagi ngapain, kan aneh ya kalau mimpi ya. Jadi gue mimpi almarhum abang gue di salah satu sekolahan. Pas keluar gerbang, abang gue senyum doang dari jauh. Tiba-tiba temen deket gue dulu yang udah sekarang almarhum 8 tahun yang lalu meninggal, dia ngejar-ngejar saya, Gus. Saya tahu di dalam mimpi itu Tapi teman juga dia sudah udah meninggal. Udah meninggal. Udah meninggal, dia ngejar-ngejar saya naik motor, terus saya lari-larian, saya panik, saya ketakutan, saya ngumpet-ngumpet di belakang rumah, saya ngumpet-ngumpet di selokan sampai kayak gitu. Atau mungkin Billy copet di situ. Copet dari mana? Nggak tahu, Kan nggak ngambil ngerti. apanya Makin dia gua nanya gitu, enggak ya? Enggak copet. Nah itu ntar lo, sebelum dijawab sama Gus, apakah Billy tahu ngelihat sosoknya benar-benar jelas temennya Billy Jelas, itu itu jelas? temen gue, Tahu jelas. namanya, misalnya dalam arti Itu temen deket gue. ngelihat itu tahu dia siapa. Nah. Terus pada saat dia ngejar itu apa lokasinya di jalan atau Di di jalan, lapangan? sampai gue muter balik, terus akhirnya gue belok kiri, ngumpet di belakang rumah. Itu Dan gue perasaan- tahu di dalam mimpi itu dia itu udah meninggal. Rasanya pada saat dikejar-kejar apakah takut? Takut. Takut. Nah, silakan Gus, sudah dibantu dibongkar semua. Sekarang apa sih rahasia di balik mimpi-mimpinya Billy tadi? Kronologi dalam yang dialami oleh Bang Willy, dia dikejar-kejar dengan sosok sahabat yang sudah meninggal. Tapi awalnya ketemu dengan Olga ya. Iya, Ketemu dengan Olga di sekolah. iya. Artinya dia akan memberikan sesuatu petuah dengan bahasa tubuh, dengan bahasa batin. Jika di dunia real kan bahasa tubuh, itu bahasa batin. Sekolah artinya pendidikan. Pendidikan. Artinya dia disuruh meneruskan perjuangannya dia dengan wawasan-wawasan yang selama ini dia raih dalam pengalamannya. Wah, jadi mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan wawasan. Karena ada gambaran sekolah. Iya. Nah, Yang itu berhubungan satu. dengan almarhum berarti Yang ya? kedua, ketika dia dikejar-kejar dengan sosok sahabat. Sahabat itu adalah diri kita, jiwa kita. Jika sahabat itu sudah meninggal, itu adalah maknanya rezeki. Jadi Billy, perjalanannya, kalau kita mimpi ketemu hantu, ketemu apa, itu kita mau mendapatkan hoki. Oh gitu. Ya, Malah yang serem-serem mendapatkan hoki. Iya, itu dia. dapat hoki. Rahasia mimpi itu begitu. Jadi Justru kalau kadang- kamu mimpi uang, mimpi apa, itu yang kurang bagus. Tapi kalau mimpi kena kotoran, mimpi ketemu orang meninggal, mimpi membawa mayat, itu malah mendapat rezeki. Malah positif. Atau mendapatkan hoki. Tapi kalau mimpi meninggal gitu, Umurnya panjang. oh malah kebalikannya. Kebalikannya. Enggak Jadi, juga. Pokoknya Enggak intinya Enggak juga. hampir semua mimpi yang terkesan negatif terkadang Belum tentu. memiliki arti yang positif. Oh gitu. Betul. Tapi tergantung dari ornamen-ornamen di mimpi Iya. tersebut. Jadi sebenarnya nggak- Terkadang warna itu pun juga mempengaruhi maknanya. Lah, ini Gus We tahu semuanya tentang mimpi, tahu dari mana? Dari kayangan. Kan Gus We kan penghuni kayangan Iya, sama ini, Demian. sama, ini kita di kayangan harus tahu semua. Kenapa? Oh gitu. Enggak tahu ya. Santar, Ini ada apa? bel sekolah. Berarti kalau misalnya ada bel gini, ada peri mimpi mau datang. Jadi kita biasanya peri mimpi itu datang memberikan sebuah pesan untuk kita berempat. Oke, kita ke atas dulu yuk. Yuk ke atas dulu yuk. Ayo, pergi. Ya, oke. Kita panggil yuk, peri mimpi. Halo semuanya. Halo, peri mimpi. Demian, Ya, Peri punya info yang sangat penting untuk semua. apa itu peri? Ketika kecil, kalau kita itu sering sekali kan bermimpi dan sering kali juga setelah mimpi kita menceritakan ya sama orang lain. Iya, betul. Dan ketika mimpi itu diceritakan kepada orang lain, terkadang orang lain hanya berpikir itu hanya sekedar mimpi. Tetapi nih, kalau misalkan kita bermimpi menjadi seorang dokter, dan ketika mimpi itu menjadi kenyataan, waktu kita dewasa, kita baru menyadari bahwa mimpi itu bukan hanya sekedar rumah tidur. Untuk itu, Peri hanya mengingatkan, jangan pernah takut dan senang dengan mimpi, tapi catatlah semua mimpi kita. Karena dengan mencatat setiap apa yang menjadi mimpi kita, sama saja menjadi membuat hidup kita menjadi terarah. Oh. Dan bila kita punya mimpi, tapi terbangun saat mimpi belum tuntas, jangan khawatir. Mimpi bisa dilanjutkan. Mau tahu caranya? Gimana caranya, peri? Kembali rileks berbaring. Jangan melakukan pergerakan otot.
tetap dalam keadaan semi mimpi selama beberapa menit dan ingat-ingat mimpi indah yang baru terjadi. Dan yang pasti, jangan lupa tidur ya. Ya iyalah Pri. Kalau nggak tidur nggak mimpi. Kalau nggak tidur Pri. nggak mimpi. Jadi intinya mimpi itu bisa disambung lagi ya, bisa bersambung ya Pri. Betul. Panjang nggak ada habis-habisnya ya gitu. Demian, Iya, Demian bisa ngilangin perih? bisa. Atau Kayaknya nggak bisa deh. cuman kayaknya kalau hari ini aku nggak bisa karena lagi deket-deket sama Billy. Kalau misalnya gue bilang deket sama Sandra bener Dewi juga nggak sih. enak, nanti ada yang cemburu di rumah. Makanya gue bilang sama Billy aja. Iya udah Nggak deh bisa, kalau iya. gitu perih hilang sendiri aja ya. Oh ya, Dah. dah. Terima kasih Pri Mimpi. Nah pemirsa, setelah ini sekali lagi saya selalu bilang nih, ini adalah segmen-segmen yang Iya. buat saya tunggu-tunggu. Kenapa emang? Karena nanti mereka berdua, Billy dan juga Sandra Dewi, akan masuk ke dalam segmen yang namanya mikro ekspresi. Mau tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Mimpi. Mimpi apa semalam?